Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsan ila yaumiddin, wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, tidak ada kata yang layak untuk kita tuturkan dan ucapkan kecuali kata syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, sebuah keberuntungan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita kembali dipertemukan dengan Riyadhus Shalihin pada pagi hari ini. Kitab yang fenomenal, kitab yang kaya akan makna, kitab yang digunakan oleh para ulama kita dari zaman ke zaman dalam berbagai kesempatan, bahkan ulama dari mazhab-mazhab yang berbeda dalam fikih. Mereka menggunakan kitab ini untuk mendidik umat, walaupun berbeda mazhab dengan Imam Nawawi dari sisi fikih. Ini menunjukkan bahwa bagaimana kitab ini dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dijaga eksistensinya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama seperti As-Subki rahimahullah. Oleh karena itu semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita bukan hanya kesempatan untuk mempelajari, tapi juga kekuatan dan taufik untuk mengamalkan dan menjadikan ini ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama bab yang sangat unik bagi banyak orang dan tidak terduga sebelumnya oleh banyak orang, khususnya ketika berbicara tentang birrul walidain, berbicara tentang hubungan keluarga, berbicara tentang hubungan suami istri. Bagaimana ulama menjelaskan keutamaan berbuat baik dan berbuat baik kepada sahabat-sahabat orang tua, orang yang dicintai oleh ayah dan ibu kita, disayang oleh ayah ibu kita, dekat dengan kakak adik atau keluarga kita, atau sahabat-sahabat istri kita, dan seluruh orang yang disunahkan untuk dimuliakan. Dan ini menunjukkan loyalitas yang luar biasa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang loyal dan setia ketika berinteraksi, ketika menjadi anak, ketika menjadi kakak, ketika menjadi adik, ketika menjadi suami, ketika menjadi istri. Bukan hanya menjaga hubungan dengan orang tua kita, tapi menjaga hubungan dengan sahabat-sahabat mereka. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu karena mereka adalah orang-orang yang spesial di hati orang tua kita tersebut. Bukankah itu sebuah kesetiaan yang luar biasa? Itu loyalitas yang luar biasa. Dan banyak orang tidak menduga sampai sejauh itu. Banyak orang berpikir cukup berbakti sama orang tua titik, cukup berbuat sayang sama kakak atau adik. Tapi sampai sahabat-sahabat kakak dan adik kita, ini menunjukkan betapa tingginya Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu sangat tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan
berilmunya Allah Subhanahu wa taala dan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala, maka gak ada alasan untuk gak beriman kepada Allah Tabaraka wa taala. Dan disinilah pentingnya ilmu. Kita bukan hanya mengetahui, namun kita juga diberi kesempatan untuk berdecak kagum, dan otomatis iman kita bertambah. Karena tuntunan ini tuntunan yang luar biasa, tuntunan yang mulia, tuntunan yang kaya akan nilai dan value dalam kehidupan kita. Dan kita sudah menjelaskan hadis Ibnu Umar ketika Nabi kita SAW bersabda, inna abarral bir an yasila rajulu uda abih, di antara kebaikan yang paling baik ketika seseorang menjaga hubungan baik dengan orang yang disayangi oleh ayahnya, disayangi oleh ayahnya. Dan hadirin Allah muliakan, selanjutnya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala setelah menjelaskan hadis Ibnu Umar ini, bahwa Ibnu Umar menyampaikan bahwa Nabinya SAW dan Nabi kita SAW menyampaikan, inna abarral bir an yasila rajulu wuda abih, sesungguhnya kebaikan yang paling baik adalah ketika seorang menjaga hubungan baik dan menyambung hubungan baik dengan orang yang dicintai oleh ayahnya. Jadi an yasila berusaha menyambung, berusaha menjaga hubungan dengan orang yang dicintai oleh orang tua. Hadirin Allah muliakan, setelah itu Imam Nawawi rahimahullah membawakan riwayat an Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Dinar, an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua, anna rajulan min al-a'rabi laqiyahu bi tariqi Makkah, sesungguhnya ada seseorang dari seseorang dari pedalaman atau orang Arab pedalaman itu bertemu dengan artinya bertemu dengan Abdullah bin Umar bi tariqi Makkah, di perjalanan menuju Makkah. Dijelaskan sebagian para ulama ketika beliau mau haji, jadi menuju Makkah untuk naik haji. Fasallama alaihi Abdullah bin Umar, maka Abdullah bin Umar mengucapkan salam kepadanya, dan ternyata tidak hanya mengucapkan salam, wa hamalahu ala himarin kana yarkabuh, dan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mempersilahkan orang Arab pedalaman ini mengendarai keledai yang ia kendarai. Jadi mempersilahkan untuk mengendarai keledai yang dia kendarai. Wa atahu imamatan kanat ala ra'sihi, dan bukan hanya itu saja, tapi Ibnu Umar memberikan sorban yang ada di kepalanya. Jadi penutup kepalanya, sorbannya, kalau orang Indonesia pecinya dikasih ke orang tersebut. Maka perbuatan ini gitu loh, tiga hal ini, mengucapkan salam, lalu mempersilahkan menaiki keledainya, bahkan diberikan imamah, itu membuat terkejut orang-orang yang ada di sana, karena ini melampaui standar cukup salam lalu tanya kabar, lalu berpisah atau masing-masing, atau mungkin kalau jalan bareng ya udah dia jalan, Ibnu Umar naik keledai. Maka orang-orang yang ada di situ menyampaikan, faqulna lahu, kami bertanya kepada, atau kami mengatakan kepada Ibnu Umar, kami menyampaikan pandangan kami kepada Ibnu Umar, aslahakallah, semoga engkau senantiasa memperbaiki engkau, maksudnya memperbaiki iman dan ketakwaan engkau. Lihat bagaimana kultur pada saat itu, khususnya kepada ahli ilmu. Ibnu Umar adalah ahli ilmu, alim. Kita tahu Ibnu Umar adalah salah satu ulama sahabat, dan lihat bagaimana mereka menyikapi ahli ilmu pada saat itu. Didoakan dulu, aslahakallah, semoga Allah memperbaiki dan meningkatkan iman dan takwamu.
Ini yang selama ini kita sampaikan, bagaimana pentingnya mendoakan ulama sebelum kita bertanya, sebelum kita berbicara. Karena ini kultur dunia ilmu. Kita bukan, kultur ilmu itu bukan caci maki, bukan menghina, bukan menjatuhkan. Kultur ilmu itu mendoakan. Kultur ilmu itu kan bukan ghibah, bukan namimah, bukan adu domba, bukan kata-kata kotor. Kultur dunia ilmu adalah saling mendoakan, berharap iman saudaranya lebih baik daripada sebelumnya. Dan itulah yang dilakukan oleh mereka. Aslahakallah, semoga Allah memperbaiki iman dan ketakwaanmu dan urusan-urusanmu. Innahumul a'rab. Lalu mereka menyampaikan opini mereka, pandangan mereka. Sesungguhnya mereka itu kan hanya Arab pedalaman, orang Arab pedalaman. Jadi ini orang kan adalah di antara orang-orang Arab pedalaman. Wa hum yardawna bil yasir. Dan mereka itu sudah puas kalau dikasih pemberian yang sedikit gitu. Jadi mereka itu nggak perlu dikasih sorban engkau lalu disuruh naikkan ke kendaraan. Mereka kasih sedikit aja, mereka puas, mereka ridho. Jadi menurut yang hadir pada saat itu, yang kau kasih itu kebanyakan, wahai Ibnu Umar. Itulah. Yang kau kasih itu menurut kami kebanyakan. Mereka tuh cukup dikasih sedikit, tapi udah senang, udah puas, udah bahagia, udah ridho. Lihat bagaimana ketika mereka memberikan masukan, mereka mulai dengan doa, aslahakallah. Hal-hal seperti ini seringkali kita lupakan, padahal itulah pembeda. Itulah. Banyak hal-hal besar itu karena perbedaan hal-hal detail. Dan pay attention for detail itu salah satu karakter orang-orang hebat, orang-orang besar. Dan diantaranya adalah detail ketika bicara. Dan diantaranya adalah bagaimana mendoakan aslahakallah indahumul arabu wa hum yardawna bil yasir. Mereka tuh Arab pedalaman, cukup dengan kasih sedikit mereka udah puas. Ini nggak usah banyak-banyak, Pak Ibnu Umar. Apa jawab Ibnu Umar? Faqala Abdullah bin Umar, berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, inna aba hadza kana wuddan li Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Jadi sesungguhnya, perlu kalian ketahui, sesungguhnya ayah dari orang tadi atau ayah dari orang ini adalah ayah dari orang ini adalah sahabat baik ayahku Umar bin Khattab. Mereka tuh punya hubungan yang baik dan mereka saling menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayah saya sayang sama ayahnya dia ya, gitu. Bukan direct ke dia, ayahnya dia. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna abaral bir silatur rahim ahla wudi abih. Dan sesungguhnya sebaik-baik kebaikan adalah menyambung hubungan baik dengan orang-orang yang disayang oleh ayahnya. Hadis Muslim. Wa fi riwayah, dan dalam riwayat yang lain, mari kita masuk ke riwayat ketiga. Wa fi riwayah an Ibnu Dinar, dari Ibnu Dinar, an Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar, annahu kana idza kharaja ila Makkah kana lahu himarun yatarawwahu alaihi idza malla rukuba ar-rahilah. Sesungguhnya Ibnu Umar jika keluar menuju Mekah, maka beliau suka membawa seekor keledai yang digunakan untuk beristirahat manakala ia bosan naik unta. Wa imamatun yashuddu biha ra'sahu, dan beliau suka memakai penutup kepala, sorban atau imamah yang menutup kepalanya. Ubaina huwa yawman ala dhalikal himar idh marra bihi a'rabi, dan suatu saat ketika beliau sedang menaiki keledainya, tiba-tiba ada orang Arab pedalaman melewati dia.
melewati beliau radhiyallahu ta'ala anhuma. Faqala alasta ibnu fulan bin fulan. Lalu beliau bertanya, bukankah engkau fulan, anaknya fulan? Maka orang ini menjawab, benar. Fa'atahu al-himar. Lalu Ibnu Umar langsung memberikan keledainya. Faqala irkab hadha. Naiklah ke keledai tersebut. Kendarai keledai itu. Wa atahu al-imamah. Lalu Ibnu Umar memberikan sorban atau imamahnya. Faqala ushdud biha ra'sak. Tutupi kepalamu. Gitu. Faqala lahu ba'du ashabi. Jadi tutup kepalamu. Dan kita tahu bersama-sama bahwa yang saya ketahui ya dari pengalaman yang sedikit, bahwa sekali lagi penutup kepala itu, apalagi yang biasa dipakai oleh orang Arab yang tutup yang bukan diikat, yang dihamparkan, itu fungsional gitu. Apalagi di musim panas, itu sangat ngebantu sekali kalau itu dihamparkan. Jadi penutup kepalanya dikasih ke orang Arab pedalaman itu. Faqala lahu ba'du ashabi. Lalu sikap Ibnu Umar dikomentari oleh sebagian sahabat-sahabat beliau. Ghafarallahu lak. A'taita hadzal arabiyyah himaran kunta tarawwaha alaih wa imamatan kunta tashuddu biha ra'sak. Semoga Allah memaafkan engkau, wahai Ibnu Umar. Engkau berikan keledai yang biasa engkau gunakan kepada orang Arab pedalaman tersebut, dan engkau berikan surban yang biasa engkau gunakan di kepala engkau. Faqala ini sami itu Rasulullah SAW. Jadi di apa ya? Mereka nggak setuju gitu loh. Mana saya begini, itu kebanyakan, terlalu besar. Coba kasih salam baik-baik aja. Faqala ini sami itu, maka Ibnu Umar menjawab, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna min abaril bir an yasila rajulu ahla wudi abi ba'da an iwalliya. Ibnu Umar mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara kebaikan yang paling baik apabila seseorang menyambung hubungan baik dengan keluarga, dengan ahla wudi abi, dan keluarga sahabat ayahnya setelah ayahnya wafat. Dan ayah dari orang ini adalah teman dekat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi dalam riwayat yang terakhir ini ada penekanan di antara kebaikan yang paling baik. Jadi kebaikan yang paling baik itu banyak, di antaranya ini. Jadi bukan satu-satunya kebaikan yang paling baik. Ini tambahan dari makna. Terus yang berikutnya, bukan hanya berbuat baik kepada sahabat orang tua kita, tapi keluarga sahabat orang tua kita, atau keluarga orang yang disayangi oleh orang tua kita, atau keluarga orang yang dicintai oleh orang tua kita. Itu poin. Karena wudi abi, Nabi SAW pakai bahasa wudi, kecintaan. Makanya walaupun ini yang ditemui oleh Ibnu Umar bukan sahabat Umar langsung, tapi anak dari sahabat Umar bin Khattab atau anak dari teman karib Umar bin Khattab, Ibnu Umar tetap lakukan hal tersebut. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan ahla wudi abi, keluarga dari orang yang disayangi oleh orang tua kita. Hadirin Allah muliakan, sekali lagi sebuah contoh yang sangat indah. Makanya cukup menggelitik ya, agama seperti ini kok ada yang mengatakan ekstrim gitu. Apakah mereka nggak baca
sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana para sahabat melakukan hal di atas standarnya orang baik. Makanya kan sedikit dikasih catatan oleh sahabat-sahabat Ibnu Umar. Pertanyaan sahabat-sahabat Ibnu Umar, ini orang fasikah atau orang umum yang standar, atau mereka orang-orang yang sangat berkelas? Jelas orang-orang sangat berkelas lah. Itu generasi terbaik. Tapi Ibnu Umar bisa quote and quote bisa bermain di atas level tersebut, di atas gitu, beyond gitu, di atas lagi. Radhiyallahu ta'ala anhu. Makanya kan gak heran kita tahu riwayat bahwa Allah melihat hati-hati manusia, dan ternyata setelah hati Nabi SAW, hati para sahabat lah yang paling baik, maka mereka dipilih menjadi pendamping Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ya mereka demikian, hadirin. Dan lihat bagaimana mereka walk the talk, hadirin. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Ibnu Umar, langsung dipraktekkan sama Ibnu Umar. Dipraktekkan. Mereka tuh ilmu tuh bukan hanya retorika, bukan hanya disampaikan, bukan hanya ceramah, bukan hanya khutbah Jumat, bukan hanya bicara macam-macam. Mereka tuh jalankan. Dan itu dilihat oleh masyarakat pada saat itu, dilihat oleh teman-temannya, sahabatnya dan sebagainya. Gitu. Dan karena mereka mengamalkan ilmu itu cukup mengejutkan lingkungan, makanya lingkungannya kasih catatan. Dan begitu dijelaskan alasan, reason, why factornya, mengapanya, orang terima, hadirin. Jadi hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama, bahwa lihat bagaimana Ibnu Umar memberikan teladan yang sangat indah bagi kita sebagai perawi hadis. Inna abarral bir, sesungguhnya kebaikan yang paling baik, atau diantara kebaikan yang baik adalah menyambung hubungan baik dengan orang yang disayangi oleh ayah atau orang tua kita. Dalam riwayat ahla wuddi, keluarga orang yang disayang oleh orang tua kita. Dan beliau terapkan, dan gak tanggung-tanggung beliau suruh kendarai himar beliau. Dan pada saat safar, kita tahu safar qit'atun minal adzab, salah satu sepotong azab, maksudnya nggak nyaman safar itu, apalagi di zaman dulu. Gitu. Di zaman dulu, hadirin, orang panas luar biasa. Gitu. Bisa nggak kita seperti kita lagi duduk terus kita kasih tempat duduk kita kepada orang lain? Kan susah. Itu padahal kita cuma naik bus berapa menit aja gitu. Yang ada begitu tuh orang naik terus kita lihat bangku udah full, pura-pura tidur kita, pura-pura merem gitu, biar nggak bersalah kalau nggak bangun. Itu pun nggak bersalah di hadapan makhluk. Emangnya Allah nggak tahu kita pura-pura tidur atau main merem aja? Ya itu tadi, mental kita tuh opini manusia gitu. Kan Allah ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah tuh mengetahui pengkhianatan mata Anda. Itu salah satu mata Anda berkhianat tuh, pura-pura tidur, pura-pura merem karena ada bumil masuk ke bus gitu, ada kakek-kakek, nenek-nenek naik gitu loh, terus dekat kita, terus semua full, ada pura-pura tidur aja. Tentu saja nggak semua, illa man rahimah rabbuh, kecuali rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat bagaimana itu bus yang sekarang bisa dikatakan banyak ya, kalau misalnya kita naik busway pakai AC segala macam, sebentar doang, hanya beberapa menit, itu udah jalur khusus gitu. Tetap aja sebagian pura-pura tidur, jalur khusus pakai AC, cepet. Ini ke Mekah panas, hadirin. Dikasih naiklah kendaraanku ini. Kenapa? Bapaknya ini disayang sama ayah saya, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Itu poin.
Oleh karena itu makanya tidak heran sekali lagi babnya adalah bab berbuat baik kepada sahabat ayah, sahabat ibu, sahabat keluarga atau keluarga kerabat, family dan istri. Saya rasa cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan lagi billahi taala. Coba direnungkan. Ini benar-benar indah dan membuka mata kita dan menunjukkan bagaimana ilmu itu membuat orang itu mulia dan bersikap mulia dan bermain di standar yang sangat tinggi. Tapi kita yang lemah, kita yang kurang semangat, kita yang banyak khilaf, semoga Allah ampuni dan maafkan kita semua, dan semoga Allah perbaiki diri-diri kita dan menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.